kabar kalian semua? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang akhlakul karimah terhadap saudara. Nah, namun sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, setelah selesai berdoa, mari kita absen terlebih dahulu. Silahkan bagi kalian yang menyaksikan video ini, silahkan tulis nama kalian di kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini agar kalian dapat menjelaskan tentang akhlakul karimah terhadap saudara, mempraktekkan tentang akhlakul karimah terhadap saudara dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan contoh akhlakul karimah terhadap saudara dalam kehidupan sehari-hari, dan mendemonstrasikan akhlakul karimah terhadap saudara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk kali ini. Langsung saja kita simak materinya. Nah, untuk materi yang pertama adalah pengertian akhlakul karimah. Kalian tahu nggak akhlakul karimah itu terdiri dari berapa kata? Ya, betul sekali. Akhlakul karimah itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama akhlak dan yang kedua karimah. Mari kita uraikan terlebih dahulu pengertian dari akhlak. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah keadaan yang bersifat batin, di sana lahir perbuatan dengan mudah tanpa dipikir dan tanpa dihitung resikonya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali ini bahwa akhlak adalah suatu perbuatan atau kebiasaan yang secara spontan dilakukan oleh seseorang. Adapun ilmu akhlak adalah ilmu yang berbicara tentang baik dan buruk dari suatu perbuatan. Lain lagi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan, dan dalam bahasa Arab, akhlak diartikan sebagai tabiat, perangai, dan kebiasaan. Sedangkan karimah adalah diartikan sebagai yang mulia atau baik. Jadi akhlakul karimah merupakan akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Akhlakul karimah ini disebut juga akhlakul mahmudah. Dan kebalikan dari akhlakul mahmudah ini adalah akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Nah, akhlak ini bersinonim dengan etika dan moral, sehingga akhlakul karimah ini tidak hanya mencakup tentang agama atau aturan agama saja, melainkan kita harus mengikuti aturan atau norma yang ada dalam masyarakat. Sebagaimana misi Rasulullah SAW diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia agar berakhlak mulia. Hal itu selaras dengan Quran Surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mengikuti akhlaknya yang baik, harus meneladani akhlaknya yang baik, sehingga kita dapat meneladani Rasulullah SAW. Kemudian kalian tahu gak apa saja contoh dari akhlakul karimah itu sendiri? Ya betul, sabar, amanah, jujur, menepati janji, hemat, dan masih banyak lagi contoh dari akhlakul karimah ini. Nah, akhlakul karimah ini dapat diterapkan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, yang semuanya berhubungan dengan saudara muslim lainnya. Nah, Islam mengajarkan bahwa antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Maka dari itu, kita harus memiliki akhlakul karimah terhadap siapapun saudara kita sesama muslim, dan umumnya untuk saudara kita yang ada di alam dunia. Hal itu terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi, kita sesama saudara muslim harus memiliki hubungan baik dan tidak boleh bertengkar, bermusuhan, ataupun berselisih karena Allah tidak menyukai hal tersebut. Kalau kalian berakhlakul karimah terhadap saudara, maka kalian akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk materi yang kedua adalah akhlak terhadap saudara. Nah, sebagai sesama muslim, kita mempunyai hak atau kewajiban terhadap muslim yang lainnya. Nah, kalian penasaran kan apa saja hak-hak muslim terhadap muslim lainnya? Mari kita uraikan. Nah, yang pertama, menjawab salam. Kalian tahu kan bahwa menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Sedangkan mengucapkan salam adalah hukumnya sunnah. Nah, jadi ketika kalian masuk ke dalam suatu perkumpulan, kalian sunnah mengucapkan salam. Namun jika kalian mendengar orang lain mengucapkan salam, maka kalian wajib menjawabnya. Kemudian yang kedua adalah menjenguk orang yang sakit. Nah, menjenguk orang yang sakit ini merupakan obat dan akan mengurangi beban penderitaan orang yang sakit tersebut. Menjenguk orang yang sakit akan memberikan hiburan karena merasa diperhatikan oleh saudaranya sang muslim. Kemudian yang ketiga adalah mengurus dan mengantarkan jenazah. Kalian tahu kan apa saja kewajiban muslim terhadap muslim lainnya yang meninggal? Ya, betul sekali. Yang pertama, memandikan, yang kedua, mengkafani, yang ketiga, mensolatkan, dan yang keempat, menguburkan. Nah, kalian itu wajib melakukan hal tersebut kepada muslim yang sudah meninggal karena sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang keempat adalah menghadiri undangan. Nah, kita dianjurkan untuk menghadiri undangan. Ketika kita diundang oleh saudara kita atau tetangga, masyarakat yang lainnya ke acara mereka, maka kita dianjurkan untuk menghadirinya. Jikapun kalian tidak bisa datang, kalian bisa memberitahunya bahwa kalian tidak bisa datang agar si pemilik acara tersebut merasa dihormati dan dihargai sehingga mereka merasa bahagia. Kemudian yang kelima adalah menjawab ucapan orang yang bersin. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa ketika kita bersin kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Nah, orang yang mendengar kita bersin harus mengucapkan Yarhamukallah dan kita harus menjawabnya lagi dengan ucapan Yahdikumullah. Nah, itu merupakan hal-hal yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ternyata kelima hal tersebut yang sudah saya jelaskan itu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hak muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kalian sudah tahu kan bahwa kelima hal tersebut merupakan anjuran dari Rasulullah. Jadi, kita sebagai umatnya harus melaksanakan kelima hal tersebut. Nah, dari yang sudah kita pelajari tentang pengertian akhlakul karimah dan akhlakul karimah terhadap saudara, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus berbuat baik terhadap muslim lainnya. Kita tidak boleh berselisih, bermusuhan, apalagi bertengkar. Kita sebagai seorang muslim terhadap muslim lainnya harus bersatu, harus memperlakukan seorang muslim dengan penuh kasih sayang, dengan kecintaan dan kelembutan. Nah, kalian setelah
menyaksikan video ini, kalian harus berbuat baik terhadap saudara kita sesama muslim. Jadi setelah pembelajaran kali ini, kalian harus memperhatikannya. Nah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila dari saya terdapat banyak kesalahan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sebelum saya mengucapkan salam, saya punya kejutan untuk kalian semua di akhir video ini. Nah, di akhir video ini ada latihan soal-soal. Silahkan adik-adik semua kerjakan di buku catatan ya. Nanti kalau kita semua sudah kembali ke sekolah, kita kumpulkan catatan tersebut. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.